Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan materi teks prosedur dengan permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu samakan. Materi teks prosedur memiliki keterkaitan erat dengan permainan tradisional Sumatera Selatan, khususnya permainan samakan. Karena permainan ini mengandung aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis, mirip dengan struktur teks prosedur. Samakan merupakan permainan yang melibatkan kerjasama dan strategi, di mana setiap pemain harus mengikuti prosedur atau aturan tertentu agar permainan berlangsung dengan adil dan lancar. Seperti halnya teks prosedur yang menjelaskan tahap demi tahap untuk mencapai sesuatu tujuan, dalam samakan juga terdapat prosedur, seperti aturan mengenai giliran bermain, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemain, dan penentuan pemenang. Dengan memahami dan mengikuti aturan permainan ini secara tepat, pemain dapat berpartisipasi dengan baik serta mencapai tujuan permainan, yakni untuk menghibur sekaligus melestarikan budaya lokal. Keteraturan dalam samakan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya mengikuti tahapan yang terstruktur sebagaimana yang dijelaskan dalam teks prosedur, sehingga permainan dapat dimainkan sesuai dengan adat dan tradisinya. Lalu, bagaimana mengenai penjelasan keterkaitannya dengan permainan tradisional samakan? Jadi, inilah keterkaitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas sebuah jenis teks yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks prosedur. Teks ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam memandu kita untuk melakukan berbagai hal dengan benar dan teratur. Para murid-murid, coba ingat-ingat, mungkin beberapa dari kalian pernah membaca petunjuk cara memasak sesuatu, misalnya resep untuk membuat kue. Di dalam resep tersebut, ada langkah-langkah yang harus diikuti, seperti kocok telur, kemudian campurkan tepung, atau panggang di oven selama 30 menit. Itulah yang kita sebut sebagai teks prosedur, karena memandu kita melalui serangkaian langkah dari awal hingga hasil akhir, yaitu kue yang matang dan siap dinikmati. Selain itu, kalian juga pasti pernah membaca instruksi tentang cara menggunakan alat elektronik seperti handphone atau komputer. Misalnya, ketika kalian pertama kali mendapatkan ponsel baru, kalian mungkin mengikuti petunjuk cara mengatur ponsel itu, seperti hidupkan ponsel, lalu pilih bahasa, kemudian hubungkan ke WiFi, dan seterusnya.
Tanpa kita sadari, jika hal tersebut tidak menggunakan teks prosedur, kita mungkin akan kebingungan, terutama jika kita belum pernah menggunakan alat tersebut sebelumnya. Namun, teks prosedur tidak hanya terbatas pada memasak atau penggunaan alat elektronik saja. Teks ini bisa kita temukan di banyak aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita ingin merakit sebuah furniture seperti meja atau kursi yang dibeli dari toko online ataupun beli di toko langsung. Di dalam kotaknya pasti biasanya ada kertas petunjuk yang menjelaskan langkah-langkah bagaimana merakitnya, mulai dari siapkan semua bagian, pasang baut ke lubang, hingga kencangkan semua sambungan. Semua langkah itu disusun secara teratur agar kita bisa mengikuti dengan mudah dan tidak ada kesalahan dalam proses perakitan. Jadi, apakah sebenarnya pengertian dari teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan, atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan rangkaian tugas-tugas secara beruntun dan saling berhubungan antara urutan waktu, tata cara tertentu untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur juga bertujuan untuk menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan urutan langkah-langkah. Teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu penggunaan alat dan benda, lalu kedua yaitu teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas, dan ketiga teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Adapun struktur dari teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan teks prosedur memberikan informasi mengenai hasil akhir yang ingin dicapai dari proses yang dijelaskan. Pada bagian ini, pembaca akan memahami apa yang akan dilakukan atau dibuat. Kedua, bahan dan alat. Bagian ini menjelaskan bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur. Setiap bahan dan alat harus disebutkan dengan jelas agar pembaca dapat mempersiapkan sebelum memulai langkah-langkah. Ketiga, langkah-langkah. Ini adalah bagian inti dari teks prosedur yang berisi urutan langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil. Langkah-langkah tersebut harus dijelaskan secara rinci, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, penutup. Bagian ini sebenarnya bersifat opsional dan biasanya berisi kesimpulan atau hasil akhir dari prosedur yang telah dilakukan. Bisa juga berupa saran atau pesan tambahan kepada pembaca. Setelah tadi kita mendengarkan pengertian teks prosedur dan struktur teks prosedur, selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan isi teksnya, teks prosedur dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah yang mudah dan tidak rumit. Langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana biasanya singkat, jelas, dan terdiri dari 2 hingga 4 langkah saja. Prosedur yang dijelaskan tidak membutuhkan banyak alat, bahan, atau waktu, serta tidak memerlukan penjelasan tambahan yang mendetail. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang disajikan secara rinci dan berjenjang. Teks ini memiliki banyak tahapan dan setiap tahapan bisa terdiri dari beberapa sublangkah yang harus diikuti. Teks prosedur kompleks biasanya digunakan untuk menjelaskan proses yang lebih panjang atau memerlukan penjelasan detail agar prosedur dapat dijalankan dengan benar. Yang terakhir, jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi langkah-langkah yang lebih fleksibel. Dalam teks prosedur protokol, urutan langkah-langkahnya tidak harus kaku atau
terikat pada urusan tertentu. Artinya, beberapa langkah dapat dilakukan secara bolak-balik, namun tetap mencapai tujuan akhir yang sama. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. 2. Menggunakan kata penghubung yang menyatukan urutan. Contoh, pertama, tama, selanjutnya, dan kemudian. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata keterangan seperti cara, waktu, tujuan untuk memberikan informasi yang lebih detail dan memberikan informasi tambahan. Di sini saya tidak hanya memberikan penjelasan tentang teks prosedur saja, tetapi saya akan memberikan contoh teks prosedur singkat, yaitu cara membuat es buah jeruk. Tujuannya membuat jus buah yang segar dan sehat. Bahan dan alat yaitu pertama 2 buah jeruk, kedua 1 sendok makan gula, 3 1 gelas air dingin, 4 blender. Lalu langkah-langkahnya adalah: pertama, kupas buah jeruk dan potong menjadi beberapa bagian. Kedua, masukkan potongan jeruk ke dalam blender. 3. Tambahkan gula dan air dingin. 4. Nyalakan blender dan haluskan semua bahan. Kelima, tuang jus ke dalam gelas dan sajikan. Penutup, jus buah siap diminum, lezat diminum ketika cuaca panas. Itulah tadi contoh teks prosedur singkat tentang cara membuat es buah. Dalam kurikulum Merdeka, kita tidak hanya belajar memahami teks prosedur, tetapi juga didorong untuk bisa menyusun teks prosedur kita sendiri. Kreativitas sangat dihargai dalam kurikulum ini, sehingga kalian bebas menulis teks prosedur berdasarkan kegiatan atau hobi yang kalian suka. Misalnya, kalian bisa membuat teks prosedur tentang cara bermain layang-layang, cara merawat tanaman, atau bahkan cara membuat prakarya. Dengan belajar menyusun teks prosedur, kalian akan semakin terbiasa untuk berpikir secara terstruktur dan teratur. Hal ini tidak hanya berguna dalam pelajaran bahasa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih mudah merencanakan sesuatu, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan dengan cara yang sistematis. Jadi, sekarang kita sudah memahami bahwa teks prosedur bukanlah teks yang rumit, tetapi sangat bermanfaat dan bisa kita temukan di mana saja dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pelajaran ini dengan mencoba membuat teks prosedur sederhana dari kegiatan sehari-hari. Siapa yang mau berbagi pengalaman tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan dan bisa dijadikan teks prosedur? Misalnya, mungkin ada yang tahu cara membuat makanan favorit atau cara merakit mainan. Jadi, selamat belajar dan semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain sam-makan. Sam-makan merupakan permainan tradisional dari Sumatera Selatan. Lalu bagaimana caranya? Ikuti caranya. Nah teman-teman, itulah tadi merupakan cara bermain dari permainan tradisional sam-makan. Marilah kita melestarikan permainan ini agar tidak tergerus oleh zaman yang modern ini. Terima kasih.